Mana papa. Ya mungkin untuk Om Fidelis saya nggak bisa memberikan sesuatu yang wow atau sesuatu yang bagaimana, nggak mampu seperti itu. Cuman itu tadi aja, baik itu dengan ucapan-ucapan ya kepada orang yang kita hadapi, itu berarti saya sedang menyakiti siapa, itu aja sih sebenarnya. Roh Allah itu kan ada pada setiap manusia ya. Iya Om, nanti saya berusaha lebih baik Memuaskan lagi. pikiran kita, memuaskan ide, ya. Kan tidak penting kan memuaskan ide gagasan kita, perasaan kita, tapi memuaskan hati Tuhan itu lebih. Memuaskan hati Tuhan Betul, itu dengan Om. mengikuti kan, dengan taat setia gitu. Itu lebih damai sukacita yang kita dapatkan Betul Om. menghadapi Betul. kehidupan. Terima kasih Om, masukannya luar biasa. Mama. Mana mama? Memang kadang-kadang itu saja sih kelemahan saya Bang ya. Kalau makanya saya tidak pernah ya buat viti-viti untuk mengolok ajaran-ajaran gereja Katolik dan lain sebagainya. Tidak. Bahkan saya paling tidak suka komal-komal Protestan yang mengolok-ngolok ajaran Katolik ataupun agama apapun. Ya saya tidak suka, dan saya ingin kita hidup di Indonesia ini, keberagaman ini kita bangun, kesatuan, saling toleransi, menghormati satu dengan yang lain, sehingga anak cucu kita ke depan akan terus hidup dalam kedamaian. Begitu Bang. Aku biasa buat VT itu pribadi ya. Jadi jangan orang-orang Katolik, oh dia buat VT nyerang Katolik. Om Fidelis, tidak pernah saya nyerang Katolik. Om Fidelis percaya nggak? Om Fidelis percaya nggak? Akar yang terjadi ini karena informasi atau input tentang iman yang keliru. Itu sebenarnya ya berakar dari gosak dari Orbais setelah saya dalami ya. Mengajarkan predestinasi, double predestinasi itu. Mengajarkan double predestinasi yang diadopsi oleh Johannes Calvin, dan ini dalam umat Protestantisme itu kan mereka kan kesana kemari. Dia pengen merasakan di Adventis bagaimana, lalu di Injili bagaimana, di Pentakosta bagaimana, di Calvinis bagaimana. Nah, itu apa namanya, ajaran double predestinasi itu masuk tuh. Itu asal usul dari apa ya, perlawanan yang ekstrim kepada Kristus itu. Karena itu sebenarnya itu ajaran penghujatan. Jadi mau denom manapun pasti akan mempunyai input data iman yang keliru ini, yang berasal dari gosak dari Orbais ini, yang diadopsi Johannes Calvin. Karena mereka kan keliling kan, satu kaki dua kaki itu kan maksudnya satu kaki dua kaki tiga kaki. Mereka mencoba masuk ke denom A B C D yang ada di Indonesia dan mendapatkan pengertian hal itu. Dan itu kerekam dimanifestasikan dalam kehidupannya gitu. Makanya ini Protestan itu ya, umat yang mengikuti ajaran Protestantisme ini, saya lebih prihatin, sangat prihatin, karena mereka tidak bisa memilih hal benar, baik dan kudus gitu. Karena ajaran-ajaran ini sudah ya, ajaran yang benar-benar mengerikan ini kerekam Om, kerekam. Saya selalu melakukan penelitian itu lama ya, observasi itu lama. Bagaimana
Martin Luther juga mengajarkan berbuat dosalah sepanjang hidupmu kan, karena dengan iman itu dosamu diampuni. Nah, hal-hal seperti itu kan nggak kalau secara rasio itu kita menganggap Tuhan ini apa, karena kan cara kerja kasih Allah itu tidak begitu kan, gitu sih. Maka kenalilah karakter-karakter diri kita, sifat-sifat diri kita, ini dari mana asalnya, itu kita dapati. Jadi pelajari itu apa ajaran-ajaran zaman dulu ya, yang sudah dianatema oleh gereja. Lebih sederhananya lagi adalah ini nggak enak di hati nih, nggak enak di hati. Berarti ini berasal dari kuasa kegelapan, menyesakan dada, ya, kebencian dan lain sebagainya. Udah, kita tahan. Kalau yang berasal dari Roh Kudus itu kan melapangkan dada, menyenangkan hati, damai sukacita. Nah, itu perlu pemikiran dari kita ya, pemikiran yang ekstra untuk memikirkan itu sebelum kita melakukan sesuatu lah. Seperti itu sih Om Fidelis ya, Om CK. Aku mau tanya Om, kalau double predestinasi itu apa maksudnya Om? Aku belum tahu Bang, karena itu bukan paham dalam gereja kami. Nah, tetapi ketika Om Fidelis berselancar ke iman-iman lain, pasti juga akan mendapatkan informasi seperti itu. Double predestinasi itu sederhananya begini Om, ya, mereka tidak mengenal yang namanya atau kesulitan, ya. Santo Agustin mengajarkan tentang predestinasi, ketetapan Allah, gitu. Contoh begini ya, di Perjanjian Lama, di awal penciptaan itu ada sabda Allah sebagai sumber daripada kebenaran. Nah, ini sumber dari segala dosa itu dari si jahat. Ini pilihan. Manusia pertama, bapak ibu kita memilih yang mana? Ternyata dia memilih sumber segala dosa tadi. Itu. Paham ya Om? Nah, kalau double predestinasi, seolah-olah sumber dari kebenaran itu ada Allah, sumber dari segala dosa juga Allah juga. Karena di sini teologi yang ngawur, pengertian tentang Allah yang ngawur, yang keliru. Maksudnya karena semua kepemilikan itu adalah Allah punya, kan begitu loh. Jadi seolah-olah itu Allah juga gitu loh, bersumber dari Allah. Karena sang sumber itu Allah gitu loh. Tetapi yang mereka lihat, mereka tidak mengerti ini, itu garisnya jelas. Sumber dari segala dosa itu si pendusta ini, si setan ini. Sumber kebenaran Allah. Bukan Allah tidak mengetahui, bukan Allah tidak mengerti, begitu. Karena Allah menciptakan ini adalah roh, ya, para malaikat ini dalam roh kekekalan dan mempunyai free will, gitu loh. Punya kehendak bebas. Bukan tidak mengetahui. Allah Maha Hadir, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mengerti, kan begitu. Kan darinya juga, nya besar itu dari beliau sendiri yang namanya roh itu, gitu loh. Bagaimana tidak mengetahui? Pasti mengetahui, pasti mengerti. Omnipotent, present, dan lain sebagainya itu. Menyetujui, mengizinkan, bukan menyetujui, mengizinkan hal itu terjadi. Karena apa? Yang diciptakan bukan robot, gitu. Sekali lagi, bukan robot. Ini adalah sebenarnya ya mahakarya Allah dalam penciptaan itu adalah free will itu, gitu. Ini yang kesulitan di sini dari Gosak dari Orbais itu yang diadopsi oleh Johannes Calvin. Jadi sumber kebenaran dari Allah,
sumber dari segala dosa juga dari Allah juga. Itu double predestinasi. Sehingga tidak ada kesempatan manusia di dalam rahim ibunya itu tidak berdosa, pasti berdosa gitu loh, dan masuk neraka gitu. Itu ajaran mengerikan loh. Itu ajaran mengerikan, sangat mengerikan, karena tidak mampu kesulitan mengerti tentang Santo Agustin punya ajaran tentang predestinasi, ketetapan Itu Allah. kalau zaman sekarang ini gereja apa yang menganut paham itu, Om? Gereja-gereja apa saja itu? Ya Protestantisme itu semua karakternya udah seperti itu, Om. Karena kan menolak sekarang kan seperti Santo Agustin, Thomas Aquinas itu kan seorang ya magisterium dalam magisterium kan gitu, yang mempunyai kuasa. Artinya orang-orang yang di luar lingkaran ini kan pengertiannya tanpa bimbingan kan gitu. Kalau yang namanya otoritatif, berdaulat, bersumber dari Allah, tentu Allah sendiri yang akan mendampingi beliau-beliau ini, magisterium ini, dalam terang Roh Kudusnya gitu loh. Inspirasi dari Allah itu sendiri kan sebenarnya begitu. Jadi double predestinasi itu adalah sumber dosa itu dari Allah ya. Sumber dari Allah ya. Oh. Sumber kebenaran juga dari Allah. Itu double predestinasi. Itu sebenarnya ajaran menghujat Allah gitu. Ajaran yang menghujat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya. Siap Bu Lian Hero. Tolong hapus Viti Romo Cafe dia. Oke, sampaikan juga ke Romo Cafe, buka blokirannya terhadap saya, nanti saya hapus semua Viti-Vitinya. Silakan Om CK, Om Dono, Om Vincent, Om Fidelis. Dipahami ya Om Fidelis ya, apa yang saya maksud ya. Ya, saya paham Om. Itu ajaran, makanya kan saya perlu tahu gereja-gereja mana saja yang punya pengajaran paham seperti itu di Protestan. Kalau saya, gereja kami nggak punya pemahaman seperti itu. Iya. Caranya gampang. Sekarang Om Fidelis coba lihat ya, daftar list ajaran-ajaran yang dikutuk oleh gereja. Ya, dari doketisme, Aquarius, apa itu Om Dono? Arius. Terus ya itu kan banyak sekali ya. Satu persatu Om pelajari. Nah, terus direfleksikan ke dalam tempat Om. Pasti ada. Marsion juga. Yesus ada Om, buku saya ada, buku di rumah saya ada yang ajaran yang di bidatkan itu. Daftarnya ada buku-buku saya, Gnostik ya, yang gereja awal itu kan. Marsion, Siledes. Ya, banyak sekali. Nanti ketemu juga yang diadopsi oleh saudara kita RT 6 begitu. Oh. Ini Om Aiwa ini yang lengkap ini, Om Aiwa nih. Om Aiwa ini yang lengkap untuk buku-buku seperti itu. Berkah dalam Om Sastro, Om Aiwa. Salam damai. Selamat pagi Paman Sanctus, Om CK, Om Dono, Om Vincent, Om Mata Ari, Salam damai. dan Om Sibuha Daus. Selamat pagi berkah dalam. Good morning. Suasana snoring nggak Om? Enggak ya? Maning ketemu Maning. Enggak, bagus Om. Oke. Om Yos Dwiyono, selamat pagi, salam damai. Kalau mau mempelajari Om Fidelis mau mempelajari
dari ajaran-ajaran terkutuk yang di abad-abad awal, abad-abad pertengahan. Nah ini Om Aiwa ini spesialisnya. Nanti akan baca mengenal aja Om itu Dwi, hanya pernah baca aja, denominasi. jadi ada beberapa yang masih nyantol, ada yang enggak gitu. Aku Artinya ada nanti kita juga. Baca, akan kan? denominasi ini mengadopsi ini akan kebuka tuh. Jadi gini, kalau aku di rumahku ada buku saya tentang hal itu ada, tapi mungkin aku bertanya ke Bang Aiwa karena buku saya ini kurang lengkap ya, tentang pembidatan terhadap Protestantisme itu belum ada di buku saya buka berapa kali baca itu. Mungkin Bang Aiwa bisa. Lebih banyak anatema di Konsili Trente ya. Ya, oke. Itu kenapa Bukan di bidat, anatema? bukan bidat Om Fidelis. Oh, bukan ya? Bukan bidat, tapi anatema, kutukan itu. Lebih ngeri itu. Oh iya, pantasan enggak ada terdaftar di buku saya ini. Aku cari-cari Protestantisme kok enggak ada gitu. Itu gimana anatemanya seperti apa Bang Aiwa? Karena aku ini jujur ya, gereja saya ini kan gereja abad 20. Jadi aku enggak terlalu paham tahu sejarah dalam gereja Katolik abad 16 itu Bang, tentang Ya, Protestantisme. nah kalau dipajang lebar-lebar intinya begini aja Paman, Paman buka itu tentang Konsili Trente, apa di situ keputusannya apa saja, latar belakangnya kenapa akhirnya begitu, silakan baca aja. Akan lebih banyak di situ nanti. Nah kalau Pak Vincent nanti kemudian ada beberapa yang mau tanyakan ya silakan. Tapi lebih baik pahami dulu aja di situ. Kenapa latar belakangnya sendiri bisa di anatema begitu? Ya, oke. Kalau begitu, apa perbedaan anatema dengan pembidatan? Kalau memang anatema statusnya lebih tinggi dari pembidatan, Bang. Ya kutukan, kalau kutukan itu kan gimana? Kalau bidat itu dari dalam kesesat lah gitu. Ya salah alamat lah, mau Om Vincent menuju ke rumahnya Om Dono. Nah salah alamat tuh bidat namanya. Tersesat gitu. Dari dalam keluar. Nah, Kan Om Aiwa. jadi kan kembali dengan bidat itu namanya heretik. Heretik artinya apa? Dia tidak menerima ajaran yang ini dan keluar dan membawakan ajaran baru. Nah, ajaran-ajaran namanya heretik. Kemudian juga orang yang membuat ajaran itu juga masuk dalam heretik. Nah, kemudian terhadap ajaran-ajaran itu karena dianggap menyesatkan, makanya di anatema. Begitu loh, simpelnya seperti itu. Itu lebih kepada personal dan ajarannya. Nah, terhadap ajaran-ajaran heretik itu, maka ambil tindakannya adalah apa? Anatema itu. Jadi kepada apa ya? Mungkin lebih kepada sifat ya, sedangkan anatema itu lebih pada akibat dari pengajaran heretik itu. Akibatnya apa? Ya anatema itu terkutuk. Oh iya, oke siap. Berarti kalau bisa saya katakan Ajarannya ya. ya. Terus mungkin baru nambahin Om. Itu berbahaya sekali ya. Berbahaya sekali lagi Tuhan Yesus itu kan menjaga gerejanya kan. Orang-orang yang diutus ini itu kedaulatannya gitu. Artinya nggak mungkin tidak dalam terang Roh Kudus, itu tidak mungkin. Selalu dalam terang Roh Kudus. Begitu. Kita nggak bisa meremehkan itu. Kalau sudah benar-benar mengerti, tentu tidak akan meremehkan itu. Karena apa? Ketika kita meremehkan hal itu, berarti kita memang sungguh-sungguh tidak percaya sama Kristus. Karena memang berasal atau bersumber dari Dia, dari
dari Tuhan Yesus itu sendiri. Apa saja yang dianatema oleh Gereja Katolik terhadap Protestantisme abad 16, Bang? Poin-poinnya bisa jelaskan ke saya, Abang. Lebih detail baca aja di Konsili Trente Oh iya, oke. dan Bula Paus Leo 16, Bula Paus Leo 10, Exsurge Oh, Domine. Siap. Berarti ada ya di Google, ada ya, Abang ya? Bisa saya cari nanti ya. Bisa. Oh iya, oke, siap. Dan nanti lebih terarah lagi, Om Vincent masuk ke dalam yang nihil obstat imprimatur yang sudah lolos sensor dari gereja. Web Katolik lah, itu sudah nihil obstat imprimatur, sudah melalui proses sensor dari gereja. Makanya lebih baik carinya di magisterium.com. Itu yang AI punya Vatikan, jadi udah ibaratnya zero error. Magisterium.com. Oke, siap. Ya, silakan si Sabet, Om Dono, Om CK. Selamat pagi, matahari. Masih berkendara. Siap. Matahari dari timur, selamat pagi, salam damai. Kristina, Toto, selamat pagi, salam damai. Pagi, salam damai, salve, Salam damai, Om. salam damai. Mau ngikutin aja. Suaranya halus lembut, Om. Kurang kencang suaranya. Mau mengikuti saja, tidak ada pertanyaan. Nanti kalau ada pertanyaan nanti saya tanya. Baik, Om. Kalau Om Fidelis itu peka, ya, merhatikan apa yang saya sampaikan setiap harinya, ya. Kenapa ya? Itu lebih penting adalah ketika gereja dengan sarana keselamatan ini, 7 sakramen ini, menguduskan manusia. Ini yang lebih penting. Ini yang sangat-sangat penting. Karena masalah manusia paling besar di muka bumi ini adalah tentang dosa, kan begitu. Sarana keselamatan hanya ada di sini. Tambahkan sedikit ya, Om Fidelis. Silakan, Om. Jadi Paulus sendiri pada suratnya di Timotius berapa saya lupa ayatnya, mengatakan supaya berhati-hati terhadap ajaran sesat. Kalau di dalam perjanjian baru itu namanya disebut dalam tanda petik pengetahuan. Ya, terjemahan kita pengetahuan. Saya lupa ayatnya berapa. Tapi kepada Paulus kepada Timotius. Nah, yang disebut Paulus tentang pengetahuan itu apa? Dalam bahasa Yunani adalah gnostis. Artinya ajaran gnostis zaman era Rasul udah muncul, dan itu sudah diingatkan kepada Paulus sendiri, sudah mengingatkan. Nah, Om Vincent nanti akhirnya setelah pengenal terus gnosis ini ajarannya bagaimana sih? Cabang-cabangnya ada mana aja sih? Nah, apa yang mereka ajarkan? Contoh, nanti dari yang namanya Gnosis itu akan muncul dari kelompok-kelompok namanya Valentinus, Menander, Kerintus, Epionid, dan lain-lainnya. Itu. Nah, kelompok Gnosis ini yang berkembang jadi berbagai-bagai aliran itu, mereka juga menyebutnya sebagai apa? Kristen. Mengikut Kristus. Gnosis ini, ya, kelompok Gnosis itu membawa tulisan-tulisan sendiri. Mereka mempunyai Injil menurut versi mereka. Nanti ya dalam kisahnya selanjutnya kita akan kenal namanya Injil Thomas.
Gitu. Nah, masing-masing dari turunannya Gnosis ini kan mempunyai ajaran-ajaran yang kuat. Inilah yang mempengaruhi pada abad pertama sehingga akhirnya Santo Ignatius dari Antioch mengatakan apa? Di mana ada uskup, di situ ada Tuhan Yesus dan itulah gereja Katolik. Karena apa? Pada zaman-zaman itu orang penganut Valentinus, Ebionik, Irenaeus, mereka menyebut dirinya apa? Kristen. Pertanyaan kembali dari para pengaku-pengaku Kristus, pengaku-pengaku pengikut Kristus yang menyebut dirinya Kristen, mana Kristen yang sejati? Mana yang tetap setia dengan ajaran yang murni? Makanya dalam perkembangannya abad kedua ada tulisan lagi namanya Exegesis oleh Pak Santo Irenaeus. Di situ jelas katakan kenapa? Karena pada abad kedua itu perkembangannya semakin banyak lagi. Muncullah aliran-aliran lain dan mereka membawa tulisannya sendiri. Sehingga akhirnya Santo Irenaeus dari Lyon itu menegaskan dalam bukunya Exegesis tidak ada kebenaran di luar gereja Katolik. Satu, semua gereja-gereja itu harus mempunyai kepemimpinan di Roma. Itulah ciri spesifik untuk apa? Untuk supaya kita tahu tentang mana yang mempunyai ajaran yang benar, sehingga Irenaeus mengatakan para heretik tidak bisa apa? Ditelusuri asal mulanya dari para rasul. Mengenai suksesinya nggak bisa sampai pada rasul. Itu jelaskan dalam Exegesis. Begitu Pak Vincent. Makanya kalau Pak Vincent nanti akhirnya menemukan, oh ajaran Gnostik ini apa aja, ajarannya apa-apa, maka akan kita tahu, oh ini berasal dari ini sudah pernah diajarkan. Karena itu kan berkembang sehingga nanti abad kedua muncul aliran apa, Carpocrates misalnya itu, oh ngambil ajaran ini tapi ada tambahan lagi. Seperti itu sampai akhirnya sampai abad 18. Terhadap ajaran-ajaran sekarang, maka kita tahu, oh ini ajaran ini asalnya dari ini, ajaran ini asalnya dari ini, ajaran ini asalnya dari ini. Begitu Paman Vincent. Kalau Paman Vincent mau dengan terbuka mempelajari seperti itu, heresiologi. Ya. Aku sambut dulu yang baru bergabung ya. Om Lemorai, selamat pagi, salam damai. Selamat pagi abang semuanya yang ada di Kumal. Salam damai sejahtera, salam. Salam damai sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan dan pengantar kita. Amin. Amin, amin, amin. Ya, silakan Om Fidelis. Om CK mungkin mau menambahkan. Si Sabet, silakan. Siap. Ya, memang betul banyak sekali pandangan ajaran sesat ya. Abad pertama itu kan, kedua sampai ketiga dan seterusnya sampai abad 16 itu muncul. Kenapa terjadi pandangan-pandangan seperti itu? Karena memang kita lihat ya, Tuhan Yesus kan sudah menubuatkan bahwa nanti muncul guru-guru palsu, ajaran-ajaran sesat itu muncul. Sampai hari ini juga saya lihat ajaran sesat itu ada di dunia nyata, di TikTok ini banyak. Marsion, belum lagi ajaran yang JO, Saksi Yehova. Itu kalau saya masuk ke komal mereka, pusing kepala saya. Hadapi orang-orang seperti itu, Bang. Lebih baik saya belajar dengar di gereja Katolik, komal-komal Katolik ini bagus. Biar saya belajar gimana ajaran sesat itu. Cuman yang saya herannya itu kan dikatakan Protestan itu ajaran sesat.
Sementara saya di Protestan, gereja saya baik-baik aja ajarannya. Kurang lebih di Katolik saja saya lihat. Sesatnya di mana, kadang saya berpikir seperti itu saja, Bang. Nah, makanya itu tadi Paman. Paman sekarang apa yang diajarkan? Misalnya diajarkan Protestan, misalnya contoh aja. Hanya mengakui dua sakramen, contoh ya. Hanya dua sakramen diakui, yaitu baptis dan perjamuan kudus, toh. Nah, oke, begini. Sekarang pertanyaan begini. Kita supaya pembuktian yang paling gampang aja. Lihat gereja-gereja apostolik lain. Contoh gereja Oriental Ortodok, gereja Kristen Ortodok Timur, dan gereja Asia Timur. Mereka 7 sakramen apa 2 sakramen? Semuanya 7. Semuanya 7. Protestan 2. Udah menyimpang sendiri kan? Dari semua gereja mula-mula. Lagi di gereja Asia Timur, gereja Oriental Ortodok dan gereja Ortodok Timur dan Katolik mengenal adanya hierarki uskup, presbiter, dan diakon. Struktur hierarkinya ada. Protestan tidak ada. Kemudian tentang pengandangan Ekaristi, itu adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Katolik, Ortodok Timur, Ortodok Oriental, dan Asia Timur mengimani hal yang sama. Protestan tidak, hanya simbol. Contoh lagi tentang penghormatan kepada Bunda Maria. Sama, baik Asia Timur, Oriental Ortodok, kemudian Ortodok Timur dan Katolik melakukan penghormatan kepada Bunda Maria dan orang-orang kudus. Gereja-gereja apostolik juga mempunyai orang-orang kudus, orang-orang kudusnya. Seperti itu. Jadi kan sebetulnya gampang kok. Kalau ini ada perbedaan antara kalau dengan Protestan, lihat gereja apostolik seperti apa. Nggak usah kita lihat contoh aja saudara yang lain. Oh, ternyata dengan sekali berarti Protestan yang salah. Begitu, simpelnya seperti itu aja. Kita bandingkan aja bagi pembanding begitu. Nggak usah terlalu debat. Itu paling gampangnya lah ya, gampangnya seperti itu. Nah, kenapa kita mengatakan gitu? Ya ternyata ajarannya dua sakramen itu pernah ternyata Waldensian di abad 12 itu mengajarkan 2 sakramen. Lah kok sama? Ternyata Waldensian sudah di anatema dalam Konsil Lateran. Misalnya seperti itu. Ikonoklasme. Nah, kemudian juga kenapa Protestan melakukan menyebut itu sebagai simbol? Ternyata di abad 10 ada seorang tokoh namanya Berengarius of Tours atau Berengar dari itu yang mengajarkan. Jadi ajaran tentang bahwa Ekaristi adalah simbol baru muncul di abad 10 oleh tokoh namanya Berengarius. Kemudian ajaran ini dipakai oleh siapa? Dipakai oleh aliran Borgomir, oleh Waldensian. Nah, ajaran itu sudah di anatema gereja. Contoh seperti itu. Terus kemudian lagi apa? Saudara kandung. Yesus mempunyai saudara kandung. Bunda Maria mempunyai anak-anak yang lain. Itu baru muncul abad keempat ajaran itu. Oleh tokoh namanya Helvidius. Nah, ternyata Helvidius sudah di anatema. Tapi ajarannya dipakai oleh sekarang. Kalau sebuah ajaran sudah dinyatakan oleh heresi, tetapi diajarkan lagi di era sekarang, bolehkah kita menyebut ajarannya heresi? Boleh kan? Karena ajarannya sama persis sudah terjadi abad 4 lampau dan sudah dikatakan itu pada ajaran heretik. Ya, jadi kalau bagi saya ya, kalau ada ajaran yang sudah dianatema, diheresikan, dianggap heretik,
pada abad 3, 4, dan seterusnya, lalu diajarkan lagi zaman sekarang, bolehkah kita mengatakan heresi? Ya, kalau saya cek dulu. Saya cek dulu latar belakangnya, kenapa dianatemakan, dan lain sebagainya. Begitu, Bang. Saya tidak langsung, oh kamu... Mohon maaf, Apa? saya belum dengar dari Pak Vincent sendiri. Menurut Pak Vincent, Protestantisme itu dianatemakan itu karena apa? Coba dari Pak Vincent saya mau dengar. Makanya saya tadi kan saya bilang gereja saya ini kan abad 20 baru muncul. Abad 16 itu saya bahkan tidak pernah mempelajari sama sekali, pengetahuan saya sangat kurang. Saya tanya, kalau bisa dijelaskan saja kenapa dianatema, poin-poinnya apa saja, tapi disarankan tadi supaya saya membaca sendiri. Makanya saya belum sempat membaca ini, Bang. Aku belum bisa jelaskan. Nanti gini Paman berarti Vincentius. Silakan tentang itu. Tentang heresiologi, bandingkan dengan ajaran yang diajarkan oleh gereja Paman Fidelis, dan tarik kesimpulan sendiri. Tentu 7 sakramen ya. Kalau kami yang 5-nya itu kami merasa penting, tidak menolak, tidak membuangnya, tetapi tidak dijadikan sakramen karena bukan perintah langsung dari Tuhan Yesus. Kalau baptisan sama perjamuan kan perintah langsung dari Tuhan Yesus. Kalau 5-nya itu ya penting bagi kami, penting juga, tapi tidak masukkan di sakramen. Nah, tapi ada satu ayat Bapak Vincent. Siapa yang mendengarkan kamu juga mendengarkan aku. Barang siapa tidak mendengarkan kamu juga tidak mendengarkan aku. Bagaimana dengan itu? Artinya mempunyai kedudukan yang sama, toh? Mendengarkan di sini itu mungkin artinya kita bisa beda tafsir. Kalau bagi kami mendengarkan di sini artinya berita keselamatan yang disampaikan, Yesus mati untuk menebus dosa. Kalau rumusan-rumusan dogma dengan ratusan tahun baru muncul, ya kalau ada hal-hal baik bisa diterima, tapi kalau belum bisa diterima, saya rasa bukan menolak keselamatan. Begitu, Bang. Contoh sakramen ya. 7, kita menganggap 5 itu penting, Bang. Bukan tidak penting, penting. Tapi karena tidak diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus, kita masukkan di 2 saja sakramen. Tapi Abang, pernikahan itu sangat penting di gereja Kristen ya. Harus kudus, tidak boleh kumpul kebo. Itu betul-betul ditegaskan dalam gereja kami. Ya kalau umat itu ya nikah dulu baru hidup bersama. Setelah nikah tidak boleh cerai. Meskipun tidak masuk sakramen, tapi pengajaran itu betul-betul ditegaskan, Bang. Tentang Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus. Ya, kita butuh, apalagi gereja kami kan namanya Pentakosta ya. Pengurapan Roh Kudus itu penting. Kalau di Katolik itu krisma itu gini kan. Ya. Gini, itu semua bersumber. Kalau 7 sakramen itu bersumber dari Allah semua, Om Vincent. Salah satunya ya kita baca dari sakramen yang Om Vincent tidak akui ya, sakramen yang menolak ya, Ya, ini menolak berarti menolak Kristus. Itu sakramen krisma ya. Di dalam perjanjian lama, para nabi memaklumkan bahwa atas dasar perutusan keselamatannya, Roh Tuhan akan tinggal di atas Mesias yang dinantikan, bahwa Roh Kudus turun ke atas Yesus ketika ia dibaptis oleh Yohanes adalah suatu tanda bahwa dialah yang akan datang, dialah Mesias, Putra Allah. Karena Yesus dikandung melalui Roh Kudus, maka seluruh hidup dan perutusannya berlangsung dalam persekutuan sempurna dengan Roh Kudus yang diberikan kepadanya dengan tidak terbatas. Yohanes 3 ayat 34. Ya, Om Putra Poser. Jadi di sini ada 52 orang yang mendengar ya. Mungkin satu Om Fidelis tidak mendengar, tapi yang lain. Ya silakan, nggak apa-apa Om Dono. Silakan. Ya kalau artinya gini, memang kalau dengar latar belakang Om Vincent dari Katolik ya, saya juga dari ibaratnya kan
kita berKTP Katolik dan saya hampir nyaris total keluar gitu ya. Artinya pulang ke agama saya yang sebelum Katolik ya. Karena memang ketidaktahuan itu. Artinya memang salah satunya yang disebutin tadi, kita tahu ajaran Yesus Kristus dari kitab suci. Nah itu dia, itu yang agak sedikit jadi ganjelannya di situ. Salah satunya seperti yang sudah dianggap sesat itu ajaran John Hus, bahwa otoritas itu ada di kitab suci, padahal kita tahu kitab suci itu pernah posisi tidak ada sama sekali gitu. Nah itu dia, secara misalnya kita orang yang nggak tahu apa-apa tentang Yesus ini, kalau udah memahami ini loh, kalau begitu saya harus mengacu kepada siapa? Itu kan pertanyaan ya, menurut saya itu sebuah pertanyaan yang harus digali gitu ya. Kalau misalnya saya kenal Yesus, tapi pada suatu ketika ada saat dimana kitab suci perjanjian baru misalnya itu pernah tidak ada, terus gimana dong? Nah kan gitu kan. Ya itulah yang saya gali, akhirnya saya pulang ke gereja Katolik. Kira-kira begitu. Jadi yang pernah ada siapa? Ya Yesusnya. Tapi yang menyatakan dia ada siapa? Ternyata misalnya ada orang yang mengatakan kitab suci, tapi kok kitab suci pernah tidak ada gitu. Yang pernah ada siapa? Yang ditunjuk Tuhan Yesus langsung, yaitu para rasul dan pengganti-penggantinya. Lalu yang ini, rantai inilah yang dimaksud. Artinya memang kalau kitab suci sebagai patokan itu jadi tanda kutip harus garis bawah, perlu diwaspadai. Artinya apakah hanya satu-satunya dia? Hanya satu-satunya dia gitu. Bukan kalau gereja Katolik kitab suci atau Alkitab ini bukan satu-satunya. Itu dia yang akhirnya pelengkapan tentang Yesus yang ada itu tidak terkungkung dalam sebuah hanya buku gitu maksudnya. Nah itulah yang saya alami dulu. Hanya kitab suci, kalau patokannya itu akan sulit untuk menemukan rantai itu gitu. Karena sudah dikungkung sama sebuah buku. Tuhan kita ini, sebuah buku itu udah terkungkung. Padahal kalau akhirnya toh dibedah, nggak ada tulisan-tulisan lain tentang sang dia ini yang kita cari-cari ini, itu ada. Misalnya di Dake itu ada tulisan-tulisan abad awal tentang urutan-urutan upacara misa. Misalnya dari Saint Peter, Markus, terus Jakobus. Nah, itu semuanya ada. Mary. Gitu. Ada Terus dan Mary. Terus Mary ya, ada and Mary gitu ya. Nah itu tulisan-tulisan itu bukan masuk ke dalam kitab suci karena memang dia hanya urutan, tapi tulisannya ada, urutan misa, cara memecah roti, kayak gitu-gitu. Nah itu yang harus digali, nah gitu menurut saya ya Om Vincent ya. Tapi ya kembali lagi Ya, jadi itulah sebabnya Abang, Protestan itu kan banyak yang muncul aliran sesat itu. Saya jawab dulu Om Vincent ya, karena Om Vincent tadi dibilang tidak menemukan ya, 5 sakramen tersebut dalam kitab suci. Ini saya bacakan dulu. Tadi di awal itu dalam Yohanes 3 ayat 34 ya. Lalu tetapi kepenuhan roh ini tidak hanya diberikan kepada Mesias, tetapi kepada seluruh umat mesianis. Berulang kali Kristus menjanjikan curahan roh dan memenuhi janjinya itu untuk pertama kalinya pada hari Paskah, dan lebih nyata lagi pada hari Pentakosta dipenuhi oleh Roh Kudus. Para rasul mulai mewartakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Itu bisa dibuka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 11 ya. Petrus menjelaskan bahwa curahan roh ini adalah tanda untuk saat mesianis. Siapa yang percaya kepada khotbah para rasul dan membiarkan diri dibaptis menerima karunia Roh Kudus. Seperti itu Om. Jadi ayatnya itu banyak gitu. Kisah Para Rasul 10 ayat 38 juga ya. Supaya menandai karunia Roh Kudus dengan lebih baik lagi, dengan cepat ditambahkan kepada peletakan tangan pengurapan dengan minyak harum wangi krisma ya, itu namanya krisma, itu adalah minyak harum mewangi, itu arti krisma ya. Pengurapan ini menjelaskan nama Kristen yang berarti terurapi dan disimpulkan dari Kristus sendiri yang Allah urapi dengan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Ritus pengurapan itu ada sampai sekarang baik di timur maupun di barat. Karena itu di timur orang menamakan sakramen ini krismasi
urapan dengan krisma, atau miron yang berarti krisma. Di barat nama penguatan pada satu pihak menuju kepada peneguhan pembaptisan yang dengannya inisiasi Kristen disempurnakan, dan di lain pihak kepada penguatan rahmat pembaptisan. Kedua-duanya adalah buah-buah Roh Kudus. Seperti itu. Itu Ya. krisma, Om. Ya. Jadi, Yang tadi Om bilang nggak ada kan? Nah, itu dasar biblisnya, dasar alkitabiahnya. memang ada. Oh, sakramen apa lagi? Mau sakramen apa lagi? Berarti sakramen perkawinan atau sakramen imamat. Ada semua. Jadi begini loh Abang, maksud saya itu gini. Pertama ya dari Bang Dono mengatakan Protestan itu tidak mau lagi dari sumber-sumber lain. Memang betul ada memang pemahaman kelompok-kelompok Protestan yang saya katakan radikal dan sesat ya. Faktanya memang ada, betul. Faktanya itulah Protestan yang salah memaknai sola scriptura. Banyak sekali saya lihat. Mereka berpikir dan berlindung di balik kata sola scriptura itu untuk melegalkan ajaran sesat, pandangan-pandangan pribadinya. Padahal sola scriptura itu tidak dimaksudkan untuk menolak semua tradisi, sumber-sumber yang lain. Tidak. Sola scriptura itu tidak seperti itu. Artinya kita menempatkan Alkitab itu tertinggi. Tetapi bukan satu-satunya. Kita bisa cari tradisi, sumber-sumber lain untuk mendukung ajaran kita boleh. Tapi Alkitablah sebagai posisi yang tertinggi gitu. Tidak disejajarkan seperti di Katolik. Dia mensejajarkan magisterium, Alkitab, dan tradisi itu sejajar sama posisinya. Nah itu. Makanya Langsung saya potong dulu, maaf ya. Iya. Bahasa gereja begini. Magisterium ini adalah melayani keduanya, artinya tradisi suci dan kitab suci. Karena tradisi suci dan kitab suci mengalir, dia dapat mengalir dari aliran yang sama, yaitu Yesus Kristus. Kosakatanya itu diganti melayani, artinya melayani di sini, ya kan? Itu menjelaskan semua apa yang dialiri oleh Yesus Kristus melalui kitab suci dan tradisi suci. Itu magisterium, bahasanya gitu. iya. Nggak ada perkataan misalnya sejajar apa itu nggak ada. Iya, oke, siap. Ya, Oke, aku ngerti. Jadi makanya aku itu banyak ya di DM ya, masuk DM cuman aku diksinya itu. Oh ya, silakan Om Burce, silakan. Kalau dari saya begini, yang pertama Gereja Katolik memandang bahwa tidak mengenal siapa yang mengakui, yang ikut dalam Protestantisme itu semuanya sesat. Lalu saya merasa lucu kalau hari ini ada orang Protestan yang mengakui tradisi apa, jadi saya pikir itu hanya akal-akalan saja. Dia bertanya, sakramen itu tidak ada dasar biblisnya. Menurut pemahaman dia nggak tahu bahwa Gereja Katolik itu semua. Kalau kita mau sandingkan dengan itu, apakah pengakuan iman rasuli, Pak Vincent, yang Anda sebut sebelum doa sehari-hari itu, ada nggak satu keutuhan di kitab suci itu bukan hasil konsili? Konsep kristologi ada nggak ayatnya? Kok diikuti kalau kita mau konsisten dengan pernyataan Pak Vincent? Ini persoalan Pak. Jadi saya tahu Anda hanya mau apa. Jadi bicara sekali lagi saya akan ulangi. Bicara tentang doktrin dan dogma Pak Vincent. Tidak ada yang bilang kita harus jadi tegas. Lalu datang hari ini menyampaikan bahwa itu tidak ada sakramen yang 5 itu tidak ada dalam kitab suci. Itu menurut pengetahuan kamu. Kami punya dasar. Gereja Katolik itu punya dasar. Sebenarnya kenapa saya bilang Protestantisme itu memang sesat semua? Kenapa? Karena tidak ada satu perintah pun, kalau kita konsisten, tidak ada satu perintah pun yang mengatakan bahwa kitab suci itu adalah otoritas tertinggi dalam iman Kristiani. Tetapi apa yang Tuhan, yang ada yang apa?
bahwa gereja itu adalah dasar kebenaran. Gereja itu adalah tiang penopang dan dasar kebenaran iman Kristen. Konsekuensinya bahwa gerejalah yang melahirkan kitab suci. Lalu hari ini datang bahwa oh kita tidak apa. Jadi Anda sedang bertolak belakang. Anda sedang sebenarnya pernyataan Anda itu bertolak belakang dengan paham dogma yang Anda pahami, yang Anda pelajari saat ini. Terlalu banyak, apalagi kalau bicara perutusan. Kamu sudah mengakui kami muncul di abad 20. Pertanyaannya, benar tidak Yesus yang kamu kenal sama dengan Yesus yang di Katolik? Kan itu yang diuji, Pak Vincent. Dari mana kamu tahu? Lalu bilang, oh kita kan mendengar sebagai kitab suci sebagai apa? Bukankah di dalam kitab suci mengatakan pengajaran disampaikan secara lisan dan tulisan? Ataukah Protestan begini? Jadi pengajaran lisannya ada, tapi tiru-tiru dari orang Katolik. Mau tampil beda. Kalau Anda mendirikan suatu paham yang baru, saya pikir tidak mempersoalkan. Hanya persoalan yang paling mendalam saat ini adalah Anda sedang berdiri di atas dogma orang lain. Anda sedang membaca buku orang lain sebagai dasar. Lalu dengan suka-suka Anda tanpa mengikuti metode, tanpa mengikuti rambu-rambu yang sudah diberikan bahwa penafsiran ini. Yang bisa menafsirkan ini hanya orang-orang ini. Bukankah Yesus sendiri telah memberikan otoritas kepada para rasul untuk kuasa mengajar kepada mereka? Lalu hari ini dengan enak datang bahwa gitu 5 sakramen atau yang lain-lain itu nggak berdasar kitab suci lah. Pengakuan iman rasuli emang ada di kitab suci yang lengkap. Kristologi emang ada? Kan tidak ada. Lalu Anda terima sebagian. Nah ini jadi Anda tidak mau memikul salib. Anda mau terima yang baik. Protestantisme ya, bukan Anda, bukan pribadi ya. Protestantisme itu kan mau yang baik-baik saja. Saya mau tanya Pak Vincent. Ini pertanyaan terakhir saya Pak. Saya mau tanya, kira-kira dari GSJA berapa panti asuhan? Dan saya bisa lihat di mana, ada tidak pimpinan Karitasnya? Berapa panti asuhan, berapa panti jompo, berapa rumah sakit yang GSJA buat umat manusia di planet ini atau di Indonesia minimal. Karena saya juga punya data itu. Kemarin kebetulan ada kunjungan dari Nuncio siapa ya yang Presiden Karitas Dunia itu. Kami punya data itu. Saya mungkin dari sebagai perwujudan dari iman akan Kristus itu. Pak Vincent, adakah dari GSJA? Oh, terima kasih. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke, sebelum saya jawab itu data-data itu, mungkin saya masuk ke sakramen dulu tadi ya. Kalau ke GSJA, tentunya gereja GSJA ini kan gereja misi terbesar untuk seluruh dunia. Dia berada di 180 negara. Gereja terbesar nomor 3 setelah Katolik, Roma, dan Ortodoks Rusia. Jadi tentunya punyalah panti asuhan, sekolah-sekolah, punya yayasan, punya bahkan rumah sakit, bahkan kalau di Amerika punya siaran televisi sendiri dan lain sebagainya yang kalau saya mau publik di sini ya enggak etis juga kalau kita sudah masuk ke instansi ya. Di Indonesia aja punya STT milik GSJ aja lebih dari 10 ya, kurang lebih 12, punya penerbit Gandum Mas di Malang, penerbit buku Gandum Mas itu punya GSJ dan lain sebagainya. Tidak perlu saya banggakan GSJ di sini, tapi garis besarnya seperti itu. Kita masuk ke sakramen ya. Sakramen itu 7 tadi saya katakan, di Katolik itu 7. Itu betul. Saya sampaikan kenapa di Protestan itu
hanya dua. Itu bukan karena tidak berdasarkan Alkitab, ya. Kalau berdasarkan Alkitab itu betul. Ada pernikahan itu dan lain sebagainya, itu dasar Alkitab ada. Tetapi maksudnya tidak diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Itu maksud saya. Tidak diperintahkan langsung seperti dua sakramen itu. Tetapi bagi orang Protestan, 5 hal itu sangat penting. Tapi memang tidak dimasukkan dalam bentuk sakramen. Kenapa dianggap penting? Karena 5 itu berdasarkan Alkitabiah. Contoh, imamat. Itu Alkitabiah. Tuhan Yesus berkata, ada orang-orang yang karena kerajaan Allah sampai tidak menikah. Tapi ketika dibuat sakramen, setiap orang yang mau melayani tidak boleh menikah, itu tidak ada perintah langsung dari Tuhan Yesus. Wah, kalau mau jadi pelayan gereja nggak boleh nikah ya. Nah, itu enggak. Tunggu dulu Bang, satu-satu dulu Bang. Ini saya baru kasih contoh. Kasih contoh sakramen imamat. Dalam gereja kami menghormati kalau ada orang yang mau jadi pendeta atau melayani dan mengambil keputusan, saya tidak mau repot-repot, biaya hidup saya tidak menikah. Demi pelayanan saya full 100% saya persembahkan hidup saya. Kita terima, tapi tidak dibuat peraturan ketetapan kalau mau jadi pendeta tidak boleh menikah. Itu enggak, kita enggak boleh buat begitu ketetapan seperti. Tapi kalau baptisan, perjamuan itu wajib. Karena itu perintah langsung dari Tuhan Yesus. Wajib. Pernikahan, apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan manusia, wajib. Ya, wajib hidup dalam kekudusan karena pernikahan adalah rancangan daripada Tuhan. Tapi tidak bisa dibuat sakramen dan pengurapan Roh Kudus. Roh Kudus itu kan roh yang hidup, pribadi Allah yang hidup. Untuk masuk mendiami, mengurapi seseorang, tidak hanya melakukan lambang ritual perminyakan, lalu ini orang ini sudah dipenuhi Roh Kudus. Dia harus betul-betul beriman, mencari, mengasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan, sehingga Roh Kudus memenuhi dan mengurapi itu, orang itu. Dalam pelayanan kita juga pakai pengurapan minyak. Itu penting, tidak salah kok orang mengurapi, menumpangkan tangan untuk penyaluran berkat Roh Kudus, minyak, air dan lain sebagainya. Kita penting itu, kita akui. Tapi tidak boleh dibuat sakramen. Karena bukan perintah langsung dari Tuhan Yesus. Itu maksud saya, bukan tidak berdasarkan Alkitabiah Bang. Dasar Alkitabiahnya ada. Tapi kita tidak masukkan sakramen karena itu bukan perintah langsung dari Tuhan Yesus. Itu maksud saya. Jadi boleh saya tanggapi langsung di sini ya, Om Vincent? Iya, boleh Bang. Ya, itulah yang sering saya sampaikan, kedaulatan Allah ya, dan semua itu bersumber dari Allah. Ya, seperti Bapa mengutus aku, itu firman Tuhan Yesus. Begitu juga ketika Tuhan Yesus mengutus para apostolik itu, para rasul itu. Artinya bersumbernya dari mana kalau bukan dari Tuhan Yesus? Begitu. Apa yang disampaikan para rasul itu ya bersumber dari Yesus, dari Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Itu kedaulatan Allah. Bapak Vincent, Tuhan Yesus sendiri yang mau seperti itu. apakah Silakan Om Matahari. apakah Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya untuk menulis Injil? Ada tidak perintah Tuhan Injil Yesus? itu sakramen. Tidak, Sekarang sepertinya Pak Vincent ini tidak memahami. Kami ini kan kita bahas sakramen. Ini kita bahas sakramen. Sekarang saya tanya, Injil itu masuk sakramen enggak? Menulis Vincent. enggak? Jangan Vincent. lari-lari. Kita bisa share ke situ dari topik pemahaman Anda. Ya, saya Injil, ambil dari itu- jawaban Anda gitu loh. Anda harus sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Itu kan perintah Anda. Apa yang Itu harus persoalan utamanya. sesuai apa yang Apa yang diperintahkan Tuhan diperintahkan Yesus. oleh Tuhan Apakah Yesus? Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya untuk menulis Injil? Makanya jangan lari-lari. Apa yang diperintahkan itu konteksnya kita bicara sakramen. Iya, itu loh. bisa menyebarkan lain Anda bedakan enggak? karena kita tarik dari pernyataan Anda gitu loh. Pernyataan saya itu dalam konteks sakramen. Anda paham enggak? Iya, benar. Tapi
apa yang Anda ketahui tentang Anda lari ke perintah Yesus soal Alkitab. sakramen itu Anda tahu, Anda ambil dari Alkitab, ya kan? Kita harus tahu itu. Anda memahami bahwa Anda tidak menerima sakramen lain karena di dalam Alkitab Tuhan Yesus tidak memerintahkan untuk melakukan itu. Nah, pertanyaan saya adalah di mana perintah Tuhan Yesus untuk para murid-muridnya menulis Alkitab? Coba deh kita bahas itu. Di mana apa? Di mana perintah langsung dari Tuhan Yesus Untuk para murid-muridnya itu menulis Alkitab. Ya, oke. Sebenarnya itu pertanyaan tidak penting. Pertanyaan penting adalah mengapa Alkitab itu perlu ditulis oleh para rasul? Itu yang pertanyaan penting bagi saya. Mengapa Alkitab itu Ketika Anda berpegang pada prinsip apa yang harus dilakukan, apa yang kita lakukan adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. betul? Berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh para muridnya harus berdasarkan perintah Tuhan Yesus. Di Betul. mana perintah Tuhan Yesus untuk menuliskan Alkitab? Apakah para rasul menulis Alkitab itu menurut Anda itu kehendak mereka sendiri? Apakah itu murni kehendak para rasul sendiri? Jawab dulu. Apakah ada Begini Om Fidelis, tertulisnya di mana? begini Om Fidelis, sebentar. Ya, itu konsekuensi ketika Om Fidelis menyampaikan harus dari Tuhan Oke. Yesus, kan begitu. Saya jawab ya. Di sisi ini Om Fidelis memaksakan untuk dari Tuhan Yesus. Ya kan? Ketika ditanya, konsekuensi ini ditanyakan oleh Om Matahari, mana perintah dari Tuhan Yesus? Nah, di sini Om Fidelis langsung mengambil pemikiran bahwasanya ya para rasul itu dari mana? Otomatis dari Tuhan Yesus. Nah, ini kan apa yang enak buat Om Fidelis ambil, yang merasa tidak enak buat Om Fidelis, tidak menguntungkan buat Om Fidelis itu Anda buang. Ini namanya cherry picking. Perintah ya. Tetapi dari semua itu ya, yang paling terang dan gamblang itu Protestantisme itu, ya. Protestantisme itu, entah itu gereja Om Fidelis ataupun siapa, ya. Itu sama sekali tidak percaya sama Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 19 itu jelas, di mana itu antikristus, mereka yang bersama-sama dengan kita, yang akhirnya keluar. Tidak lagi bersama. Itu antikristus, itu terang, sangat terang. Sangat mudah mencernanya. Gitu. Protestantisme itu memang sesungguhnya bukan hanya keraguan-raguan kepada Kristus, tetapi sungguh-sungguh tidak percaya sama Kristus. Nah, itu ajaran Protestantisme. Baik. Silakan Om Matahari. Om Lemorai. Aku jawab Om Matahari dulu ya. Om Lemorai. Ya, saya Om sedikit Lemorai aja. dulu. Mungkin ada yang mau Sedikit aja, disampaikan. Pak. Tadi kebetulan saya masuk, ada sedikit saya tanggapi dari pernyataan Vincentius tadi. Nah, itu kenapa dia lebih senang bergabung di komal-komalnya Katolik. Nah, itu kalau sedikit yang saya tanggapi tadi itu pernyataan dia bahwa denom-denom Protestan yang lain itu kebanyakannya sesat. Nah, pertanyaan saya begini, apa yang Vincentius bilang tadi itu dia lebih senang belajar di komal-komalnya Katolik. Oke, tidak masalah. Nah, pertanyaan saya, apa betul belajar atau untuk mencari celah kemudian menyerang Katolik ataupun awam-awam Katolik yang lain di VT-VT-nya seperti saya lihat di VT-VT-nya Vincentius itu. Pertama, kedua, saya kan sering lihat Vincentius ini pakai rosario itu. Maksudnya apa sih? Kan itu kan punyanya Katolik. Kan Protestan kan tidak percaya tentang rosario. Nah, ketiga, itu senang belajar di Katolik tapi menyerang Katolik, baik itu Katolik maupun para imam, gembala.
Tolong dijawab, Vincentius. Nah, demikian. Ya. Ada 3 pertanyaan ya. Tapi aku sebelum jawab itu aku jawab dulu Abang Matahari karena dia bertanya duluan. Tadi belum sempat saya jawab. Di mana perintah Yesus para rasul menulis Alkitab? Tapi saya ingin membuat satu pernyataan atau pertanyaan yang lebih baik daripada itu. Mengapa Alkitab itu harus ditulis oleh para rasul? Nah, saya akan menjawab seperti ini, Bang. Ada perintah Tuhan Yesus, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka. Sekali lagi saya tekankan, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi ini berbicara ajaran, Bang. Jadi para rasul itu diperintahkan untuk mengajar ajaran Yesus Kristus. Tetapi kita harus ingat, para rasul ini hidupnya kan tidak selama-lamanya ribuan tahun di muka bumi ini. Mereka menyadari umur mereka tidak lama lagi akan selesai dan meninggalkan kehidupan mereka di bumi ini menuju kepada Bapa di sorga. Itulah sebabnya mereka menulis, ilham Roh Kudus menulis Alkitab, menuliskan ajaran para rasul, ketetapan Allah itu. Seperti Bang Santos bilang, ketetapan Allah. Ditulislah itu di dalam Alkitab. Tujuannya apa? Supaya ajaran-ajaran itu tidak dipelintir. Kenapa kalau seperti ini Om Fidelis mengatakan seperti ini, ya? Kenapa hal yang lain Om Fidelis menuntut dari kenapa pernyataan ini dengan pernyataan yang lain Om Fidelis menuntut dari Kristus? Bukan, ini masih dalam koridor. Nah, kenapa yang lain tentang ajaran-ajaran itu Om Fidelis nyampaikan itu tidak berasal? Kenapa Om Fidelis yang ini Om Fidelis percaya, tangkap, ambil, yang satunya tidak? Nah, mungkin Abang Santos belum kontradiksi dalam pemikiran. Itu namanya paradok. Apa yang menjadi kedaulatan Allah itu akan ditolak oleh Om Fidelis. Itu paradok seperti itu, Om. Ya. Jadi gini, standar yang digunakan, yang dipakai oleh Om Fidelis itu standar apa? Kan begitu. Betul kan, Om Matahari kan? Konsekuensinya begitu kan, Om Matahari? Benar. Begitu. Ya, jadi nanti kan aku mau jawab Bang Lemorai dulu, Bang. Nanti aku selesaikan dulu sedikit lagi, Bang Matahari, setengah menit lah atau berapa detik. Jadi ajaran-ajaran Yesus Kristus yang diteruskan oleh para rasul sebagai saksi mata dan pendengar ajaran Yesus secara langsung itu dibakukan dan dibukukan lewat tulisan. Tujuannya apa? Supaya ajaran ini tidak dipelintir oleh generasi-generasi berikut. Karena kalau tidak dibukukan dan tidak dibakukan berbahaya. Muncul generasi baru dengan mengatakan, oh tradisi lisan, Yesus mengajarkan begini, begini, begini. Makanya Alkitab itulah posisi tertinggi. Seperti ini yang disampaikan oleh Om Fidelis berdasarkan pemikiran siapa? Ingat Yohanes 8 ayat 44, iblislah bapamu. Ketika itu keluar ide gagasan kita dalam pemikiran kita. Tidak begitu Om Fidelis. Sangat berbahaya itu. Oke, Bang Lemorai aku jawab ya. Karena semua itu ketaatan gitu. Yang dimaksud itu semua ketaatan. Ya, enggak apa-apa. Sehingga tidak terpecah, tidak keluar. Bukan tidak apa-apa, itu satu masalah kan, satu masalah. Nah, kita kan harus mengenali masalah itu. Betul. Mengenali masalah itu dan konklusi dari masalah itu apa. Maka gereja mengeluarkan apa? Mengadakan yang namanya konsili ekumene. Mengajak mereka untuk kembali. Baik, oke. Tidak ada, makanya kan selalu saya sampaikan tidak ada pernyataan dan pertanyaan dari pengikut ajaran Protestantisme itu yang benar itu tidak ada. Karena itu hanya ada di dalam gereja, satu kudus Katolik
Katolik dan Apostolik sebagai sumber kebenarannya. Iya. Baik. Silakan Om Lemorai. Ya, aku jawab Bang Lemorai. Ada 3 pertanyaannya tadi Bang, belum ku jawab ya. Jadi pertama Bang Lemorai bertanya bahwa mengapa saya belajar dari gereja Katolik dan gereja Protestan itu banyak yang sesat dalam pernyataan saya. Bukan gerejanya yang saya maksudkan, tapi komal-komal ya. Kenapa? Karena memang itu pengalaman pribadi saya Bang Lemorai. Ketika saya naik ke komal selain Katolik, yang saya jumpai ya memang ajaran sesat. Ya debat Marsion, Wanes, tidak ada berujung pangkal gitu loh. Tidak ada berujung pangkal, dan bagi saya tidak ada sama sekali manfaat di sana. Kalau di komal Katolik, banyak hal-hal positif kita dapat Bang. Kita belajar di sana. Kalau komalnya bagus ya, tidak semua komal Katolik itu baik. Saya harus jujur. Ada komal-komal Katolik yang kerjanya hanya framing, mengolok-ngolok, itu ada. Tapi ada juga komal-komal yang baik. Seperti Bang Santus ini, komal fokus pengajaran. Banyak hal positif kita bisa dapat, kita bisa belajar. Karena apa? Katolik itu kan gereja-gereja awal Bang. Dia banyak sekali menyimpan sejarah, tradisi, dan lain sebagainya. Artinya gereja yang memang sudah ada dari zaman para rasul. Itu banyak yang harus kita pelajari. Kalau memang komalnya baik, banyak hal positif kita bisa dapat. Yang kedua, belajar apa mau framing? Tidak, saya tidak pernah memframing, menjelek-jelekkan ajaran Katolik. Saya murni datang untuk belajar dan belajar untuk menambah wawasan saya. Fiti-fiti saya, carilah fiti-fiti saya yang menyerang ajaran Katolik. Tidak ada. Yang saya bahas hanya oknum. Dan biasanya oknum yang di fiti saya itu bermasalah secara pribadi dengan saya. Makanya saya buat itu. Kalau memang dia kurang puas, lapor ke hukum. Saya ada dasar saya. Ada dasar saya, ada bukti-bukti saya sudah simpan. Jadi tidak ada saya sangkut pautkan dengan ajaran Katolik, tidak. Itu oknum. Itu yang berikut. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga itu saya sudah lupa Bang Lemorai. Tapi mungkin itu aja 2 pertanyaan itu yang saya bisa jawab. Yang ketiga ini Vincent, ketiga kan saya sering lihat pakai rosario. Apa di Rosario. Apa tuh Pentakosta itu memang mewajibkan pakai rosario? Itu pertanyaan. Jadi oke, baik. Jadi gini. Jawablah. Oke, baik. Pertama, kenapa saya pakai rosario? Itu adalah saya beli sendiri, uang saya sendiri. Saya tidak pernah meminta atau merampok barang siapapun. Itu barang pribadi saya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya lahir dan besar dalam gereja Katolik. Keluarga saya 99% masih di Katolik. Di rumah saya ini ada Islam, ada Katolik, ada Hindu, ada Kristen. Di rumah saya loh. Jadi bagi kami tidak ada masalah dalam pandangan kehidupan pribadi. Yang berikut, dalam gereja Katolik tidak pernah melarang siapapun yang memakai rosario di luar Katolik, saya belum dapat. Dalam gereja saya sama, gereja saya juga tidak pernah melarang karena dia ada dalam GSJ tidak boleh pakai rosario. Enggak ada larangan dalam gereja kami, maka saya berani pakai. Itu pertanggungjawaban saya Bang. Terima kasih. Ya, saya hanya mengingatkan begini ya, bagaimana pernyataan Om Vincent yang 2 kali itu yang saya tetap pegang dan sudah membenarkan semua apa yang kita sampaikan tentang kerasulan awam, kabar sukacita ini. Dan itu sekali lagi saya hanya mengingatkan, sudah dikonfirmasi oleh Om Vincent bahwasanya itu benar dan memang saya tidak bisa lepas dari yang 20 juta kan begitu ya Om Fidelis ya. Itu saja. Maka saya dengan apa ya, dengan ketulusan melayani apa yang Om Fidelis pengen masih ditanyakan ya, pengen bertanya, saya coba untuk ini. Saya mau sedikit Tolong di